Video ini gua buka dengan seperti apa sih dakwah di masa Bani Abbasiyah? Apakah dengan perang? Atau perang? Atau mungkin juga dengan perang? Nah, di video ini kita akan mengetahui bagaimana dakwah di masa Bani Abbasiyah tersebut. Oke, pertama kali kita akan mengenal kembali apa sih Bani Abbasiyah tersebut. Nah, Bani Abbasiyah di sini adalah dinasti yang didirikan oleh Abdullah Al-Safa bin Muhammad bin Ali bin Abdillah bin Abbas dan dinamakan Bani Abbasiyah karena pendiri dan penguasa negeri adalah keturunan Abbas yang merupakan salah satu paman dari Nabi Muhammad. Awal mula pemikiran untuk mendirikan Bani Abbasiyah adalah pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Hal ini dikarenakan pada masa pemerintahan Umar yang dipandang sebagai orang yang fanatik terhadap agama dan banyak membuat para gubernur yang dianggap menyimpang diturunkan dari jabatan. Selain itu juga disebabkan pada masa Muawiyah mendirikan dinasti Umayyah. Selain itu juga disebabkan pada masa Muawiyah mendirikan dinasti Umayyah yang marak kebiasaan politik yang berupa siasat kekerasan sampai pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan pada akhirnya bermunculan propaganda untuk mendirikan negara baru. Pada abad ke-7 terjadi pemberontakan di seluruh negeri pada masa dinasti Umayyah. Nah, yang paling dahsyat adalah antara keturunan Abbas melawan Marwah, yaitu Marwah bin Muhammad yang pada akhirnya dimenangkan oleh keturunan Abbas. Dan sejak masa itu dinasti Umayyah runtuh dan merupakan awal berdirinya pemerintahan dinasti Abbasiyah. Nah, kali ini kita akan masuk ke dakwah di masa Bani Abbasiyah. Dakwah di masa Bani Abbasiyah dimulai dari abad ke-8 hingga ke-13 Masehi, yang merupakan upaya penyebaran agama Islam yang melibatkan berbagai faktor penting. Pada masa ini, pemerintahan dinasti Abbasiyah berpusat di Baghdad dan memainkan peran signifikan dalam menyebarkan agama Islam. Dalam dakwahnya, penguasa Abbasiyah seperti Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun secara aktif mendukung penyebaran agama Islam. Mereka memperluas wilayah kekuasaan dan menggunakan kekuasaan politik serta militer untuk memperkuat ajaran Islam kepada penduduk non-Muslim. Selain dukungan pemerintah, ulama, cendekiawan Muslim juga memegang peran kunci dalam dakwah pada masa ini. Mereka menulis karya teologis, fikih, yang membantu memperkuat pemahaman dan penyebaran agama Islam. Kita sebut saja Imam Al-Ghazali sebagai salah satu ulama terkenal pada masa itu. Beliau menulis karya penting seperti Ihya Ulumuddin yang membahas berbagai aspek kehidupan dan spiritualitas seorang muslim. Lalu di kancah perdagangan, ini juga menjadi faktor penting dalam dakwah di masa Bani Abbasiyah. Pedagang muslim menggunakan kesempatan ini untuk menyebarkan agama Islam ke berbagai wilayah dunia. Seperti halnya di Indonesia sendiri, mereka berperan sebagai duta agama yang mempraktikkan nilai-nilai Islam dan berinteraksi dengan orang non-muslim dengan sikap etika dan moral yang tinggi. Selanjutnya dari kancah ilmu pengetahuan dan pendidikan. Hal ini juga berperan dalam penyebaran agama Islam. Pusat-pusat pembelajaran seperti Universitas Baitul Hikmah di Baghdad menjadi tempat penting bagi para sarjana muslim untuk mempelajari dan mengembangkan ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang seperti matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Penyebaran ilmu pengetahuan ini turut mempengaruhi budaya dan pemikiran di berbagai negara. Hal ini yang menyebabkan Islam maju di masanya karena banyaknya referensi dari para sarjana muslim yang menempuh pendidikan di Universitas Baitul Hikmah ini. Nah, selanjutnya ada gerakan Sufi atau Sufisme. Ini juga muncul sebagai bentuk dakwah spiritual pada masa Bani Abbasiyah. Para sufi tersebut menekankan pengalaman pribadi dalam mencapai kedekatan dengan Tuhan. Mereka menggunakan metode seperti meditasi, zikir, dan penolakan terhadap kenikmatan duniawi untuk mencapai kehidupan spiritual yang lebih dalam. Gerakan sufi ini juga memiliki pengaruh yang signifikan dalam penyebaran nilai-nilai Islam di kalangan masyarakat. Nah, jadi secara keseluruhan, dakwah di masa Bani Abbasiyah melibatkan dukungan pemerintah, ulama,
dan cendekiawan. Dan dari berbagai aspek, mulai dari perdagangan, pengembangan ilmu pengetahuan, serta gerakan Sufisme. Nah, hal ini juga memberikan dampak yang positif bagi penyebaran agama Islam pada masa Bani Abbasiyah. Karena penyebaran agama Islam pada masa itu memiliki dampak luas dalam membentuk budaya, pemikiran, dan institusi di dunia muslim. Nah, mungkin segitu aja sih video kali ini. Bagaimana pendapat Anda? Tulis aja lah di kolom komentar. Oke, terima kasih. Jangan lupa follow Instagram gua di @ilhamkurniawan dan see you next time.